seorang mahasiswa dan kamu ingin berkomunikasi dengan dosenmu? Ya, simak terus video ini karena informasi berikut sangat layak untuk Anda simak. Halo Sobat Mahasiswa, kita bersama tahu bahwa hidup kita tidak akan terlepas dari aktivitas berkomunikasi. Dalam dunia perkuliahan, aktivitas berkomunikasi juga sangatlah penting, termasuk komunikasi kita mahasiswa dengan para dosen. Selama pandemi COVID-19, perkuliahan kita harus dilaksanakan secara daring, yang tentunya juga didukung oleh media daring pula. Tidak bisa kita pungkiri bahwa perkuliahan daring ini membuat kita mahasiswa menjadi lebih sulit untuk memahami materi maupun tugas yang disampaikan oleh dosen. Sehingga tidak jarang juga kita mahasiswa harus mengonfirmasi maupun bertanya kepada dosen terkait tugas maupun materi yang belum kita pahami. Salah satu media daring yang paling sering kita gunakan untuk berkomunikasi dengan dosen ialah WhatsApp. Tentu kita semua sudah tidak asing dengan WhatsApp. Ketika kita hendak berkomunikasi dengan dosen menggunakan WhatsApp, banyak sekali ketakutan dan juga kegelisahan dalam diri kita. Kita takut kita akan mengganggu dosen kita. Kita juga takut pesan yang kita sampaikan tidak dimengerti oleh dosen kita. Kita juga takut pesan yang kita sampaikan tidak direspon dengan baik oleh dosen kita. Dan bahkan kita juga takut pesan yang kita sampaikan tidak direspon sama sekali oleh dosen kita. Nah, Sobat Mahasiswa, ternyata ada nih prosedur berkomunikasi etis kepada dosen, sehingga meminimalisir ketakutan dan juga kegelisahan kita tadi. Mungkin saja ketakutan maupun kegelisahan kita tadi terjadi karena kita belum memenuhi prosedur yang ada. Nah, Sobat Mahasiswa, berikut adalah prosedur berkomunikasi etis kepada dosen melalui fitur chat dalam media daring WhatsApp. Etika merupakan hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan saat kita menghubungi dosen. Nah, prosedur etis yang pertama saat menghubungi dosen adalah memperhatikan waktu. Terkadang banyak mahasiswa yang berpikir bahwa kepentingannya adalah hal yang utama dan seorang dosen berkewajiban untuk melayani mahasiswa. Tentu saja hal itu keliru, karena layaknya seorang mahasiswa, seorang dosen juga memiliki keluarga serta kegiatan lain selain mengurus mahasiswa. Oleh karena itu, penting untuk kita memperhatikan waktu yang sesuai untuk menghubungi dosen. Misalkan dalam waktu jam kerja, misalnya saja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian diharapkan agar tidak menghubungi dosen ketika malam hari atau pada saat hari libur, karena tentu hal itu akan mengganggu dosen pada waktu istirahatnya. Prosedur kedua, diawali dengan sapaan atau salam. Pada saat mengirimkan pesan kepada dosen melalui WhatsApp, tentu harus diawali dengan sapaan atau salam yang formal serta sopan. Contoh umumnya seperti, "Selamat pagi Bu," "Selamat siang Pak." Tentu contoh ini sudah tidak asing lagi bagi kita, dan kita pun juga pernah menggunakannya. Contoh tersebut perlu disesuaikan kembali dengan waktu kapan kita mengirimnya. Jika pada siang hari, gunakan "Selamat siang." Jika pada pagi hari, gunakan "Selamat pagi." Contoh atau sapaan lainnya yang dapat kamu gunakan adalah salam agama. Dengan catatan, kamu dan dosen memiliki agama yang sama. Contohnya seperti Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, dan lain sebagainya. Serta hindari menggunakan sapaan atau salam seperti Hai, Halo, karena sapaan ini terkesan kurang sopan. Jadi Sobat Mahasiswa, kamu dapat memilih opsi salam atau sapaan yang telah tadi saya jelaskan. Prosedur ketiga, menyebutkan identitas diri. Dalam menyebutkan identitas diri, ada 3 hal yang wajib kamu sebutkan. Pertama, nama lengkap. Kedua, program studi atau prodi. Dan yang ketiga, kelas. Contoh kalimatnya seperti yang ada di samping saya. Nama saya Indriani Jamino dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas B.
Sobat mahasiswa juga dapat menambahkan NPM atau NIM di samping nama lengkap. Dan akan terlihat seperti ini. Jangan lupa diberi dalam kurung ya. Agar mempermudah dosen dalam mengenali mahasiswanya, kamu juga dapat meletakkan kalimat seperti ini. Semester ini, saya mengambil mata kuliah public speaking di kelas ibu atau bapak. Disesuaikan kembali dengan mata kuliah kamu ya. Jadi, keseluruhan kalimatnya akan terlihat seperti ini. Nama saya Indriani Jamino dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas B. Semester ini, saya mengambil mata kuliah public speaking di kelas ibu atau bapak. Step keempat, langkah ini harus teman-teman lalui karena kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi lawan bicara kita. Apakah dia sedang sedih, sedang netral, tidak mau diganggu, ataupun bahagia. Tentunya kita tidak pernah tahu. Ya, langkah selanjutnya adalah meminta maaf. Dengan meminta maaf, berarti kita berusaha untuk menghargai waktu yang akan kita ambil. Setelah minta maaf, langsung lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu tulis pesan dengan singkat dan jelas. Singkat bukan berarti minim informasi, namun sangat padat informasi. Singkat ditujukan sebagai pesan yang langsung pada maksudnya. Untuk jelas, memiliki makna tidak berpersepsi ganda, namun langsung menuju pada maksud dari pesan tersebut. Entah itu untuk menanyakan, untuk konfirmasi, ataupun sekadar memberi selamat, tentunya akan berbeda. Langsung saja pada maksud pesan itu dan tulis pesan dengan singkat. Prosedur selanjutnya ketika menghubungi dosen adalah kita menggunakan bahasa yang baik dan tulisan-tulisan yang dimengerti oleh dosen. Sekarang ini banyak sekali bahasa dan istilah-istilah gaul yang hanya dimengerti oleh para mahasiswa. Contohnya OTW, FYI, Sabi, Sabeb, dan sebagainya. Ketika menghubungi dosen, gunakanlah bahasa-bahasa yang umum yang dapat dimengerti oleh dosen. Hindari untuk menggunakan singkatan-singkatan kata atau bahasa-bahasa yang non-formal. Menggunakan bahasa yang tidak jelas dan tidak dimengerti oleh dosen hanya akan menambah potensi pesan kita tidak dihiraukan dan tidak direspon oleh dosen. Sobat mahasiswa, tadi sudah dijelaskan nih beberapa prosedur untuk chat dosen. Sekarang kita sudah masuk ke prosedur yang terakhir. Hayo, sobat mahasiswa kira-kira bisa tebak nggak nih? Prosedur apa sih yang terakhir? Hayo tebak, coba tebak. Yap, betul banget. Salam penutup. Salam penutup bisa kita ucapkan dengan mengucapkan selamat pagi, atau selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Namun yang paling penting kita harus mengucapkan terima kasih. Nah sobat mahasiswa, kita ini nggak boleh lupa untuk mengucapkan terima kasih di setiap akhir pesan yang kita ketik untuk dosen kita. Ini kita lakukan dengan maksud untuk menghormati dan menghargai dosen yang telah kita ajukan pertanyaan atau yang telah kita berikan informasi. Sobat mahasiswa, sekian prosedur-prosedur etika chat dosen yang telah kami sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video yang lain.